bahwa perbuatan memanggil ada saksi Ahmad itu mengamankan. Berdasarkan uraian dimaksud kami tidak sebelum memperkalikan dengan perhatikan ketentuan undang-undang, khususnya ketentuan dari masa dasar pembunuhan pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2060 tentang peraturan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya kedua hakim pada penanganan itu yang datang dan anggota dalam hal ini memutuskan satu menyatakan bahwa terdakwa Niki Kamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ancam pidana dalam pasal 351 tentang KUH pidana terhadap pembuatan pertama maupun umum. Kedua, jatuhkan pidana terdakwa Niki Kamil dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan baik merupakan cara berpidana maupun tindak pidana pembunuhan syarat-syarat dan ditentukan dengan hakim sebelum masa percobaan selama 12 bulan akhir. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa satu buah amplop rokok, mobil, warna hitam menggunakan keterangan saksi Ahmad Kiro. 4. Menetapkan agar calon korban membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian untuk pidana kebacakan yang diserahkan dalam sidang hari ini, Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020, untuk umum kedatangan investigasi. Dengan tuntutan 6 bulan divonis bersalah seperti apa tanggapannya? Kan 6 bulan nggak harus dipenjara. Jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Kiro. Itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kiproi. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Kiro tersebut. Itu adalah dari uraian jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproi terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci, tidak harus disidangkan. Dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut gugatannya cerai di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri, dan dari uraian-uraian itu jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu, tuntutan bukan putusan, karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya bagaimana persoalan ini. Apa yang akan dipersiapkan nih Bang, bukan Niki? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya, jadi kami sudah nyatakan, tegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan jurisprudensi untuk menghukum seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi. Jadi satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi. Ya, itu adalah fakta, karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan, sedangkan 3 saksi yang lain tidak tahu menahu. Itu secara hukum. Jadi di Indonesia tidak mengenal yang namanya jurisprudensi dijadikan dasar untuk menghukum. Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP. Artinya jaksa sendiri paham bahwa sebetulnya nggak tahu ini permasalahan apa, apakah penganiayaan atau bukan, sehingga dia mencari beberapa dasar hukum untuk menghukum seseorang yang begini sebetulnya tidak benar, gitu loh. Jadi kalau mau menghukum seseorang, pakailah dasar hukum yang jelas supaya memberikan perlindungan dan kepada masyarakat para pencari keadilan.
Seperti itu. Nanti kami akan bongkar semua bagaimana sebetulnya persoalan ini secara hukum. Karena penganiayaan itu ada unsur-unsurnya, ada akibatnya. Akibatnya seperti apa? Terungkap di persidangan bahwa setelah dia melaporkan justru dia kesana kemari bahkan dugem katanya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam KUH pidana. Tapi jaksanya secara tegas menyatakan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan yang diatur dalam KUHP, sehingga dia mencari dasar-dasar hukum yang lain. Nah, seperti ini akan sangat membahayakan para pencari keadilan, sehingga kami akan memberikan sebuah ketegasan. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui persoalan ini. Tidak bisa menghukum seseorang dengan hanya berdasarkan kepada satu saksi. Seperti itu. Itu hukum yang berlaku. Ini kan masa percobaan ya. Dan kamu dilarang untuk membuat yang Ya tidak yang gimana? Mengulangi tindak pidana, artinya mengulangi tindak pidana itu. Jadi kalau PW ya dalam atau percobaan itu, seseorang tidak boleh mengulangi perbuatan itu, seperti itu sebetulnya. Jadi ada beberapa hal yang kami syukuri ya. Yang pertama, ada pengakuan secara tegas dari jaksa bahwa ini tidak ada permasalahan, dan pengakuan bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP, dan itu sangat menguntungkan di kita. Selama 6 bulan nih Kak. Iya, kan gue mah nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru-hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. Mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Ya, Ya, boleh tetap lah marah-marah mah boleh. Nah, menahan itu gimana Nyai? Kan biasanya kan Nyai kan orang Kan gue emang nggak pernah pukul-pukul orang, cuma kemarin aja. mukulnya orang lain Itu juga bukan mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. tapi cukup berat ya sih Kak dengan tuntutan 6 bulan? Enggak lah, enggak. Kan 6 bulan tapi kan nggak masuk ke penjara, yang